Pecinta sawit dimanapun Anda berada, hari ini kita akan membahas seputar fungsi atau penggunaan pupuk pada budidaya tanaman kelapa sawit. Baiklah, kita mulai. Pertama, kita harus menyesuaikan dosis pemupukan itu dengan tanaman. Jadi disesuaikan dosisnya dengan tanaman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melakukan pemupukan itu harus benar, yaitu dengan sistem penaburan, bukan disemprot atau dibenam atau bahkan ditumpuk seperti cincinan. Yang benar seperti ini, ditabur dengan merata di area keliling piringan kelapa sawit. Itu yang benar. Kemudian dengan penaburan ini tidak menumpuk sehingga partikel-partikel pupuk itu langsung ke tanah, dan apabila kena udara lembab akan mudah masuk ke dalam tanah. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, waktu. Pemupuk yang terbaik adalah sebenarnya adalah pagi hari, karena tanah masih lembab, dan tanah masih lembab maka pupuk akan lebih mudah menyerap ke dalam tanah. Dengan demikian pupuk bisa masuk ke dalam tanah dengan baik, artinya mengurangi proses yang terjadi dengan kehilangan atau penguapan yang terjadi dari pupuk tersebut. Lalu yang keempat, yang sangat penting, pemupukan itu mempunyai jeda ya teman-teman semuanya. Jeda dalam arti kita tidak boleh melakukan pemupukan, misalnya ini pupuk KCL, kita campur dengan pupuk yang lain lagi sehingga tidak ada jedanya. Jadi biarkanlah pupuk itu menyerap dalam tanah 1 bulan. Jadi dari pemupukan ini, misalnya kita jeda 1 bulan, itu adalah titik aman maksud saya, supaya tidak terjadi bertolak belakangan antara sesama pupuk, dan fungsinya pun sangat bermanfaat bagi sawit. Itu yang keempat. Dan jedanya itu lebih amannya emang haruslah 1 bulan. Kemudian yang kelima, kita harus mengetahui fungsi pupuk ya, atau jenis pupuk itu. Kita harus mengetahui jenisnya. Jangan kata orang pupuk ini bagus lalu kita pakai, tahu-taunya yang terjadi adalah pupuk palsu. Jadi percaya saja pada diri kita bahwa pupuk itu memang benar-benar baik. Artinya kita harus pelajari kegunaan pupuk itu sesuai dengan tepatnya atau kegunaan dari pupuk ini. Misalnya ini pupuk KCL. Pupuk KCL ini fungsinya untuk apa? Kita harus ketahui. Kemudian nanti 1 bulan berikutnya mungkin kita kasih urea. Fungsi urea itu untuk apa? Dan sekarang banyak yang beredar pupuk dengan dosis misalnya sedikit akan menghasilkan kualitas yang bagus katanya. Kita tidak bisa juga melihat apa dengan dosis sedikit pupuknya itu cukup untuk sawit. Tapi kita harus mengetahui kandungan apa yang terdapat dalam pupuk itu. Maksud saya unsur apa saja yang terdapat dalam kandungan pupuk tersebut. Itu yang paling penting kita ketahui, sehingga kita menggunakan pupuk sangat berguna. Dan yang lebih penting adalah meskipun kita melakukan pemupukan itu sedikit, namun dengan skala petani seperti yang saya ingin sampaikan, ini berdasarkan pengalaman, yang terpenting dari pemupukan itu adalah kita lakukan rutin.
Artinya meskipun pupuknya sedikit kita taburkan, tetapi sering kita lakukan pemupukan. Dengan demikian sawit tidak mengalami kekurangan unsur dalam proses pertumbuhannya atau proses untuk melakukan pembungaan bunga betina, sehingga menjadi bakal buah yang baik. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dan salam sehat.